Pernah nggak sih janji sama diri sendiri buat berubah, tapi semangatnya cuma tahan seminggu? Filosof bisnis Jim Rohn punya satu jawaban yang kedengarannya mungkin agak keras. Paksa diri kamu buat konsisten. Jadi ini bukan soal motivasi yang kadang naik kadang turun, bukan. Ini soal ngebangun satu disiplin yang bakal jadi fondasi buat semua hal besar di hidup kamu. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kamu ngerasa nggak kalau ada versi terbaik dari diri kamu yang kayaknya masih kekunci di dalam? Seolah-olah kamu tuh tahu banget, bisa ngelakuin lebih, bisa capek lebih banyak hal, tapi ada aja gitu yang nahan kamu buat gerak maju secara konsisten. Nah, ini nih yang sering banget kejadian kan? Di awal, kepala kita tuh penuh sama ide-ide brilian, ambisi gede, janji-janji besar buat berubah. Itulah potensi kita. Tapi hasilnya gimana? Cuma beberapa minggu semangat yang nguap, kita balik lagi ke kebiasaan lama, dan rencana hebat itu, ya cuma jadi wacana. Terus, masalahnya apa dong? Kita sering mikir masalahnya tuh dimotivasi. Ah, lagi nggak termotivasi nih. Padahal bukan. Visi kita jelas, keinginan kita kuat. Yang hilang itu, kepingan puzzle terakhirnya. Disiplin buat ngelakuin itu tiap hari. Atau yang kita sebut konsistensi. Gini, yang perlu kita ingat, konsistensi itu bukan bakat yang kamu punya atau nggak punya dari lahir. Ini adalah keterampilan, sesuatu yang bisa dilatih. Keterampilan buat tetap datang, tetap ngerjain, bahkan pas lagi nggak mood sama sekali. Dan inilah fondasi yang nopang semua pencapaian luar biasa. Jim Rohn bahkan bilang lebih tegas lagi. Katanya, konsistensi itu garis pemisah. Antara siapa yang menang dan siapa yang kalah. Antara yang sukses dan yang biasa-biasa aja. Jadi bukan soal pintar atau bakat, tapi soal kemampuan buat terus jalan, itulah yang nentuin hasil akhir hidup kita. Oke, terus gimana cara ngebangunnya? Kita mulai dari yang paling dasar, paling dalam. Prinsip pertama, temukan alasan atau why kamu. Bayangin deh, konsistensi itu kayak bangunan. Tanpa alasan yang kuat banget, alasan yang benar-benar personal dan mendalam, bangunan itu cuma kayak rumah kartu. Kena angin dikit, langsung ambruk. Why kamu itulah bahan bakarnya, yang bikin mesin tetap nyala pas motivasi lagi habis. Jadi, coba deh berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya bikin aku semangat? Bukan cuma soal uang atau jabatan ya, tapi apa yang benar-benar bikin hati kamu bergetar. Nah, waktu setiap tindakan kecil harian kamu nyambung ke jawaban itu, rintangan segede apapun bakal kerasa lebih enteng buat dilewatin. Oke, kalau wahinya udah kuat, kita butuh bantuan dari luar. Ini prinsip kedua, bangun sistem akuntabilitas. Karena jujur aja, kita nggak bisa selamanya ngandelin diri sendiri doang. Ngaku aja deh, kita tuh jago banget bikin alasan. Nanti besok aja deh, lagi gak mood nih. Gampang banget buat ngeles dari komitmen ke diri sendiri. Dan itu wajar banget kok, manusiawi. Jadi, solusinya apa? Libatin orang lain. Bangun lingkaran akuntabilitas kamu sendiri. Bisa jadi seorang mentor, bisa gabung komunitas yang tujuannya sama, atau sesimpel ngasih tahu tujuan kamu ke satu teman dekat yang kamu percaya buat nagih janji kamu itu. Orang-orang ini tugasnya satu, tapi penting banget. Mereka nggak bakal biarin kamu cari-cari alasan. Mereka bakal ikut seneng waktu kamu berhasil, tapi mereka juga bakal jadi yang pertama ngingetin kalau kamu mulai kendor. Mereka itu ibaratnya spotter kamu pas lagi angkat beban kehidupan. Oke, kita udah punya alasan, kita punya dukungan. Sekarang, bagian yang paling teknis, tapi juga paling penting, prinsip ketiga, ciptakan sistem. Disinilah kita ngubah niat baik jadi tindakan nyata sehari-hari. Cuma bertindak pas lagi semangat tuh kayak ngarepin petir buat nyalain api. Nggak bisa diandelin. Yang kita butuhin itu sistem, sebuah rutinitas yang kuat, yang tetap jalan secara otomatis, bahkan di hari-hari paling sibuk dan paling kacau sekalipun. Tujuannya apa sih? Bikin kebiasaan baik kamu itu jadi seotomatis sikat gigi. Kamu kan nggak perlu motivasi buat sikat gigi, ya kan? Kamu, ya lakuin aja. Nah, pas tindakan-tindakan penting kamu udah sampai level itu, disitulah kamu menang dalam permainan konsistensi. Oke, terus gimana caranya bikin sistem otomatis ini? Ada proses 3 langkah yang simple tapi efektif banget buat bikin kebiasaan baru benar-benar nempel. Pertama, dan ini yang paling sering bikin orang gagal, mulailah dari sesuatu yang kecil banget. Serius, lupakan soal ngerombak hidup dalam semalam. Mau baca buku, mulai dari 1 halaman sehari. Mau olahraga, mulai dari 5 menit aja. Kemenangan-kemenangan kecil ini yang nantinya ngebangun momentum besar. Kedua, bikin kebiasaan itu jadi gampang banget buat dilakuin. Pikirin gini, setiap hambatan kecil itu bisa jadi alasan buat berhenti. Jadi, siapin baju olahraga dari malam sebelumnya. Taruh buku yang mau dibaca di atas bantal. Pokoknya hilangin semua alasan buat bilang nggak sempat.
Dan yang ketiga, ini teknik yang cerdas banget. Tumpuk kebiasaan kamu. Jadi, kamu kaitin kebiasaan baru ke sesuatu yang udah kamu lakuin secara otomatis. Contohnya, setelah saya nyeduh kopi pagi, saya akan meditasi 5 menit. Atau, setelah sikat gigi malam, saya akan baca 1 halaman buku. Jadi kebiasaan lama itu jadi pemicunya. Gampang kan? Oke, kita udah punya fondasi, dukungan, sama sistemnya. Tapi, buat apa sih semua kerja keras ini? Nah, sekarang kita ngomongin hadiahnya di ujung jalan. Prosesnya emang nggak gampang, nggak ada jalan pintas. Tapi imbalan dari usaha yang konsisten dan disiplin ini bener-bener luar biasa. Bukan cuma soal hasil akhirnya loh, ini tentang transformasi diri, tentang pertumbuhan dan kepuasan batin yang nilainya jauh lebih dari pencapaian itu sendiri. Coba deh, pejemin mata sebentar. Bayangin rasa bangganya waktu kamu akhirnya mencapai tujuan yang udah lama kamu pengen. Dan lebih dari itu, bayangin rasa percaya diri yang muncul karena kamu tahu kamu adalah tipe orang yang bisa nyelesain apa yang kamu mulai. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan awal soal potensi yang belum tercapai. Sekarang kamu udah tahu jalannya, kamu tahu apa yang dibutuhin dan apa hadiahnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi mau nggak? Apakah kamu siap bikin komitmen itu buat diri kamu sendiri? Siap buat jadi konsisten? Jawabannya ada di tangan kamu.